Berada di ketinggian 200 meter di atas permukaan laut, Danau Tempe menjadi sumber penghidupan bagi para nelayan di sekitarnya. Memiliki luas sekitar 13.000 hektar, menjadikan danau tektonik ini salah satu lumbung ikan air tawar di wilayah Sulawesi Selatan. Lapa-lapa merupakan salah satu cara tangkap paling lama di sini. Targetnya juga salah satu jenis ikan yang merupakan ikan endemik Danau Purba ini. Satu lagi nih cara menangkap ikan di Danau Tempe, yaitu lapa-lapa. Dan sekarang saya udah ditemani sama Pak Lase. Saya juga penasaran banget gimana sih caranya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berbeda dengan bele, lapa-lapa bisa dilakukan kapan saja. Bahkan jika saat danau sedang banjir, justru hasilnya semakin melimpah. Nah ini nih kita udah sampai di lokasi lapa-lapanya ditaruh. Nah jadi bahan utama dari lapa-lapa ini adalah dari ujung bambu ya Pak. Terus ini diikat menggunakan tali dan satu lapa-lapa ini bisa mencapai 5.000 batang bambu. Untuk mendapatkan ikan bungo, kami tinggal angkat bambu dan menuangkan seperti ini. Ikan bungo, ini dia nih ikannya. Tapi ternyata aku pikir bakal tiap bambu ada isinya, tapi ternyata nggak semua bambu ada isinya. Makanya dipasangnya banyak ya Pak, jadi paling nggak kalau setengahnya aja udah paling nggak ada 2.500 ikan. Oh ada lagi nih. Oh ada 2. Dan kenapa lapa-lapa ini pakai bambu? Karena ukuran bambunya ini udah pas banget sama ukuran badan ikan. Dan ikan kalau udah masuk ke sini, dia udah pasti nggak bisa keluar lagi. Inilah salah satu teknik tangkap ikan yang memanfaatkan kebiasaan ikan mencari tempat persembunyian. Jadi nelayan tinggal menyediakan tempat ikan berlindung lalu mengambil hasilnya. Oh ini ada nih, ini gede. Hihi. Ini dia. Lebih besar lagi. Jadi emang kita cari sebenarnya ukuran segini apa ya? Ini nih bentuk ikan bungo. Jadi kalau dari bentuknya dia mirip sama ikan gabus ya Pak, tapi lebih kecil. Terus warnanya lebih muda dan lebih transparan. Supaya hasilnya bisa banyak, lapa-lapa tidak bisa diambil setiap hari. Butuh 3-4 hari supaya tabung bambu menjadi sarang ikan bungo. Jadi ini sebenarnya kenapa pakai bambu? Karena bambu ini kalau semakin kena air semakin kuat. Bagi nelayan ikan bungo, semakin banyak tabung bambu yang dipasang, maka semakin besar pula peluang untuk membawa hasil tangkapan. Jadi ternyata walaupun bambunya ada banyak banget, ternyata lebih banyak yang kosongnya dibanding yang isi ya Pak. Biasanya juga paling maksimal sampai 300 ikan, dan itu kan berarti nggak nyampe seperempatnya. Ini kita udah habisin semua lapanya, terus kita mau langsung ke pinggiran untuk menghitung hasilnya. Tapi ya namanya mencari ikan dengan cara tradisional, kita nggak bisa tahu pasti ya Pak. Kadang dapat banyak, kadang dapat sedikit, tapi pasti harus kita syukurin. Jadi sekarang kita langsung ke pinggiran, langsung kita hitung hasil ya Pak. Nah, ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebagai salah satu tangkapan utama, harga ikan bungo segar terbilang cukup murah. Untuk satu kaleng kerupuk, harganya Rp250.000. Itu sebabnya masyarakat sini lebih memilih mengawetkannya menjadi ikan kering asin, karena harga jualnya lebih menjanjikan. Sekarang saya mau melakukan proses pengeringan menggunakan tadah-tadah, tapi sebelum ikannya dikeringkan harus dibersihkan dulu. Kalau yang besar harus dibelah, kalau yang kecil cukup dikeluarkan isi perutnya aja. Jadi untuk membersihkan ikan bungo ini nggak semudah itu, karena dia ukurannya kecil, harus membuat lubang di perutnya, dan ditambah
ikan bungo ini sangat berlendir, jadi dipegangnya juga licin sekali. Bukan hanya jeroan ikan saja yang harus dibersihkan, sirip-sirip ikan juga dibuang. Jadi setelah dibersihkan, ikannya langsung dikasih garam dan didiamkan 10 menit supaya garamnya itu menyerap ke ikannya. Habis itu baru dicuci sekali lagi, habis dicuci baru bisa kita jemur. Ikannya udah semua dicuci terakhir dan berarti udah bisa langsung saya jemur ya Bu ya? Iya. Saya bawa ya Ibu? Iya, bawa. Ini kalau panasnya kayak gini nih, butuh waktu cukup 1-2 hari aja ya Pak, untuk sampai ikannya kering. Tapi kalau mendung bisa sampai 3 harian. Ini udah oke nih Pak? Ya. Tinggal aja ya? Ya. Wah, makasih loh Pak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ibu, dia ngarosan salib. Oh nya. Atasan aja jang, Bu. Oh nih Bu.